salam rahayu untuk Anda dimanapun berada. Biar masuk dulu ya. Saya buka dari sini. YouTube, Facebook. Koneksi saya menghilang. Halo. Yang bergabungnya pagi banget, monggo silakan. Apakah suara saya sudah masuk ya? Kalau suara saya sudah masuk, bilang Bu, suaranya sudah masuk gitu, oke? Nah, baru metu. Ini sudah mulai bergabung ya. Monggo silakan yang bergabungnya pagi banget ini, yang gasik kalau orang Jawa bilang. Suara saya apakah sudah masuk? Kalau suara saya sudah masuk, bilang ya Bu, suaranya sudah masuk gitu. Ini yang di Facebooknya agak gelap. Lightingnya kurang banter saya nggak apa-apa ya. Taiwan hadir Bunda. Halo Taiwan, terima kasih telah bergabung. Gimana kabarnya di sana pagi ini? Nah, saya biasanya di reload baru dia kelihatan. Oke. Salam rahayu. Seperti biasa saya streaming di 3 tempat. Sebelah sini YouTube ya, sebelah sini Instagram, sebelah sini Facebook. Tegal hadir, halo Tegal. Bandung hadir, halo Bandung. Monggo silakan. Kalau memang suara sudah masuk, bilang ya Bu, suaranya sudah masuk gitu, oke? Hari ini kita akan bahas soal pegangan spiritual, pegangan lainnya, pegangan yang cocok buat pengusaha. Jadi buat Anda yang punya usaha atau merencanakan punya usaha, monggo silakan. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman yang mau dibagikan di sini, juga boleh. Sebisa mungkin akan saya jawab sebaik mungkin ya. Jombang hadir Mbak Ala, Jombang. Hadir, ayo monggo. Jakarta hadir. Salam rahayu juga untuk Anda. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Magelang menyapa kembali. Halo Magelang. Rahayu juga untuk Anda Magelang. Ting. Salam rahayu dari Semarang. Halo Semarang. Terima kasih telah bergabung. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini streaming terakhir sebelum jeda lebaran ya. Jadi minggu depan gak ada streaming. Minggu depan tidak ada streaming. Kita bertemu di minggu berikutnya gitu ya. Jadi jangan ditungguin Jumat depan ya. Pede banget Bu, kayak ada yang nungguin. Hadir kula saking Brebes Bude. Monggo Brebes ini telur asinnya lemparkan. SMDA itu mana? Samarinda ya? Samarinda hadir. Halo Samarinda. Halo Bunda, salam Ungaran. Monggo Ungaran, silakan, terima kasih. Selamat siang juga untuk Anda ya. Suara saya apakah sudah masuk? Sudah masuk, suaranya jernih. Oke, terima kasih. Di YouTube suaranya sudah masuk ya, terima kasih. Mudik gak Bu? No. Enggak. Tangsel hadir. Halo Tangsel, Tangerang Selatan ya. Terima kasih telah bergabung. Bali Negara hadir. Halo Bali. Semarang hadir Bunda. Halo Semarang. Malaysia hadir. Halo Malaysia. Terima kasih telah bergabung. Jakarta ini juga ada yang dari Jombang juga. Malaysia banyak sekali pagi ini ya. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, boleh aku belajar cara memikat hati wanita? Wih, boleh dong, monggo silakan. Kalau dari saya kan kita berupa amalan ya, jadi nanti di seperangkat doa yang diberikan dari sini ada seperangkat doa. Tapi kalau untuk bersikapnya seperti apa juga ada dalam manual tersebut. Bandung, Jawa Barat. Halo Bandung. Suara sudah masuk Bunda live di Facebook. Oke, terima kasih, di Facebook suaranya sudah masuk ya. Makassar hadir. Halo Makassar. Terima kasih telah bergabung. Temanggung bergabung. Halo Temanggung. Terima kasih telah bergabung. Pagi Mbak Dewi, pagi juga. Gimana kabarnya di sana? Ciputat hadir Mbak. Halo Ciputat. Blora hadir. Halo Blora. Assalamualaikum Bunda. Ciamis hadir. Waalaikumsalam Ciamis. Terima kasih telah bergabung. Lumajang hadir. Halo Lumajang. Monggo silakan. Hari ini kita akan bahas soal pegangan spiritual yang paling cocok untuk pengusaha. Jadi kalau memang ada pengalaman Anda yang mau diceritakan, monggo silakan. Bu, saya itu saat ini berdagang ini. Kira-kira yang paling cocok apa? Atau saya ada pengalaman seperti ini Bu, siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lain juga. Monggo diceritakan, boleh. Siapa tahu kan ya pengalaman Anda bisa jadi pelajaran juga buat yang lain, buat kita yang menyimak di sini pagi ini ya. Kebumen hadir Mbak. Halo Kebumen. Terima kasih telah bergabung. Jogja. Halo Jogja. Lama saya tidak ke Jogja. Belum ding. Baru-baru saya ke Jogja. Puasanya masih lancar ya, by the way, masih lancar kan? Harusnya masih lancar loh ya. Hai Mbak Ayu dari Cirebon. Halo Cirebon. Terima kasih telah bergabung.
Assalamualaikum Mbak Karawang. Halo Karawang. Waalaikumsalam. Halo dari Malaysia pun. Halo juga Malaysia. Banjarmasin hadir. Halo Banjarmasin. Ini banyak sekali yang dari Malaysia emang sepertinya. Pengen usaha apa Mbak yang cocok buat lahir minggu apa ini? Sering loh saya dapat pertanyaan seperti itu, Bu. Saya lahirnya hari Sabtu. Ini cocoknya usaha apa? Sabtunya Sabtu apa? Sabtunya itu Sabtu apa? Aduh. Sulawesi Lubu Utara hadir. Halo Lubu Utara. Terima kasih telah bergabung. Surabaya hadir. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Surabaya. Mbak Dewi kayak ada manis-manisnya gitu lah. Gulo aja. Tolong Agung Jatim hadir. Halo Tolong Agung, terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum Nyi Kalsel hadir. Waalaikumsalam Kalimantan Selatan. Ini aja juga dari Batam, dari Tangerang, dari Banyuwangi. Wih. Mbak Mbak kira-kira usaha apa ya cocok untuk saya? Saya tipe pendiam. Kalau zaman sekarang sih pendiam gak pendiam sama-sama bisa ada peluang untuk buka usaha ya. Meskipun bukan usaha, mungkin Anda bisa self employed istilahnya, tidak bergantung pada orang juga bisa. Kira-kira kalau untuk saya pendiam Bu, saya masih bisa usaha apa? Jualan online masih bisa loh ya. Masih bisa, misalnya ada lebih suka self employed daripada menjadi pengusaha pun mulai nulis juga bisa, jadi freelance writer itu juga bisa. Kalau soal usaha apa yang cocok lebih baik disesuaikan dengan sama bakat dan minatnya. Soal sifat kita, nilai pembawaan kita ya anggaplah nilai plus ya, jangan dianggap sebagai sebuah kekurangan. Banyak loh orang yang berharap teman kerjanya nggak cerewet-cerewet amat kan begitu. Minggu pahing cocoknya usaha apa untuk penghasilan tambahan dan persiapan hari tua? Sorry. Makassar ikutan hadir. Halo Makassar, terima kasih telah bergabung. Malaysia hadir Bunda. Halo Malaysia, terima kasih telah bergabung juga. Jawa Timur hadir. Halo Jawa Timur. Hari ini kita akan bahas soal pegangan cocok. Baru saya klik, udah geser banyak sekali komentarnya. Hari ini kita akan bahas soal pegangan apa yang cocok untuk pengusaha. Sebenarnya ketika kita bekerja atau kita buka usaha, maka pegangan cocok itu pasti akan beda-beda. Tergantung dari sifat usaha kita ini sendiri seperti apa begitu ya. Ada kalanya di suatu bidang yang paling kita butuhkan adalah pelarisan, tapi bisa jadi di bidang lain yang paling kita butuhkan justru adalah kewibawaan. Ini sama-sama dalam konteks sebuah usaha, sama-sama sebagai pengusaha begitu. Bu, saya jualan, saya buka toko, saya buka warung, saya membuka jasa ini, misalnya jasa persewaan misalnya. Otomatis dalam kondisi seperti ini yang lebih butuhkan adalah pelarisan, karena Anda butuh supaya orang lebih berminat pada jasa yang Anda tawarkan, lebih berminat pada apa yang Anda sediakan, ini jasa atau layanan yang Anda sediakan ini gitu kan ya. Tapi ada profesi-profesi untuk sama-sama pengusaha, misalnya dia sudah memimpin perusahaannya sendiri atau dia posisinya itu bertatapan, berinteraksi dengan nasabah, dengan klien secara langsung, maka dalam hal ini dia akan lebih butuh kewibawaannya, pengasihannya daripada pelarisannya. Dalam hal ini, dalam situasi ini, dalam konteks ini, maka pengasihannya itu akan berfungsi sebagai pelarisan juga. Assalamualaikum Taiwan hadir. Waalaikumsalam Taiwan, terima kasih telah bergabung. Saya salah bentar. Termasuk salah satu kalau Anda jualan ya istilahnya, misalnya buka toko atau buka warung atau punya usaha lain yang ingin dilancarkan begitu, salah satu sarana ya, atau pegangan yang bisa saya sarankan tentunya adalah jimat ratu pelarisan. Buat Anda yang rutin ngikutin saya apaan? Buat Anda yang rajin ngikutin saya, baik di YouTube ataupun di Facebook ataupun di Instagram, pasti sudah pernah dengar soal sarana ini, terutama yang di YouTube kan sudah pernah saya review lewat YouTube juga. Jadi kalau dari kita, sarana pelarisannya itu berupa jimat, menjadi bahan kulit yang dirajah secara khusus sebagai pelancar rezeki. Jadi cara kerjanya untuk itu. Cara kerjanya adalah untuk membantu mempelancar usaha kita secara alami dan bertahap, sekaligus supaya orang lebih tertarik pada apa yang kita tawarkan. Begitu. Buat Anda yang merasa, Bu, dagangan saya itu kayak ditutup orang loh. Orang lewat itu dia nggak kelihatan, nggak tahu bahwa warung saya itu buka. Ini asing ya, banyak dari Anda pasti pernah mengalami ini juga. Tidak perlu merasa panik, tidak perlu merasa cemas, karena hal seperti ini dialami juga oleh banyak sekali dari kita. Dan untuk situasi-situasi semacam ini tetap saya sarankan pakai jimat atau pelarisan saja, karena dia sekaligus berfungsi sebagai pagar gaib untuk usaha kita juga. Wujudnya jimat itu seperti apa? Karena dia buatan tangan. Jadi jangan heran jika bentuknya mungkin tidak akan sama persis dengan ilustrasi yang sudah Anda lihat sebelumnya, tapi yang jelas dia berupa jimat dari bahan kulit yang dirajah secara khusus. Kurang lebihnya seperti ini. Ini merah kelihatan nggak sih? Kelihatan. Lebih kelihatan begini atau kelihatan begini? Oh, lebih kelihatan begini. Dasar ya. Wujudnya kurang lebih seperti ini.
Jadi ini jimat dari bahan kulit, udah dirajah seperti itu. Apakah semua orang rajahannya sama, Bu? Belum tentu. Soalnya ini buatan tangan. Buatan tangan, jadi nggak bisa kita anggap seperti sesuatu yang dibuat oleh pabrik. Ya saya nggak bisa menjamin semuanya wujudnya akan sama begitu. Tergantung kebutuhannya juga, karena untuk Anda yang pakai jimat ini nanti pasti akan diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Begitu. Lebih jelasnya soal sarana yang ini, soal jimat Ratu Pelarisan, bisa Anda klik juga dulu ke ratupelarisan.com, ratupelarisan.com, atau hubungi nomor yang tertera di situ biar lebih gampang lagi gitu ya. Mbak, apakah aroma yang berbeda dari dupa atau minyak berpengaruh pada meditasi? Iya dan tidak. Bagi orang-orang tertentu ada yang sama sekali aroma itu nggak pengaruh sama sekali ada. Tapi ada juga kebanyakan dari kita yang mempengaruhi. Biasanya seperti ini. Misalnya diniatkan meditasinya untuk ini, meditasinya untuk misalnya tujuan ini. Itu nanti disyaratkan oleh guru meditasi Anda untuk pakai aroma ini. Ya Anda ikuti itu. Baiknya Anda ikuti itu. Tetapi kalau meditasinya cuma saya pengen membuat diri saya lebih tenang, supaya saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Anda boleh bebas pakai minyak atau dupa apapun sesuai dengan selera Anda, bisa. Tapi soal apakah pengaruh aroma yang berbeda dengan hasil meditasinya, itu akan kembali ke masing-masing orang sih ya. Di kebanyakan dari kita ngaruh. Soalnya kadang kalau kita bertemu dengan aroma yang kita nggak begitu suka, jadi nggak fokus kan ya. Makanya kita pilih benar-benar kira-kira aroma yang wangi yang kita suka seperti apa. Nggak harus berupa dupa ya Bu, nggak harus. Kalau mau pakai kembang juga silahkan, kan sama wanginya. Banyak orang lebih suka kembang karena dia lebih subtle, istilahnya wanginya itu lebih halus daripada dupa atau minyak atau apapun itu yang sifatnya dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tari Lestari Jakarta hadir selawatan dan wiritan yang banyak. Halo Mbak Tari. Semoga lancar ya, semoga ibadah kita berbulan diterima ya. Assalamualaikum. Taiwan hadir. Waalaikumsalam Taiwan. Jumat paling cocoknya kerja apa Mbak? Jumat atau pagi? Jumat paling. Semua watak sebenarnya sudah pernah kita bahas sih. Coba Anda mampir dulu ke Dewi Sundari. Oh, ya kan di YouTube ya. Kalau Anda di YouTube juga scroll ke bawah malah cari Jumat paling saja. Bogor hadir. Halo Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Saya pindah kemana dulu ini? Ke Instagram dulu ya biar urut ya. Instagram di tengah ini. Tuh. Kalau mantan terindah hubungan kita lagi dengan jaka ketemuan, ada ramuan buat ngikut dia nggak Mbak? Kalau mantan terindah mungkin kita kembali dengan ngajakin ketemuan, gimana sebenarnya sih ya, yang paling indah itu nggak akan jadi mantan sebenarnya. Kalau dia yang benar yang paling indah, dia nggak akan jadi mantan sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau memang ini yang Anda inginkan, ini yang Anda mau, ini yang Anda kehendaki, monggo silakan. Memang ada amalan khusus untuk membantu mengembalikan perasaan pasangan, namanya ajian puter giling. Kalau Anda tanya soal ramuan, maka ramuannya nanti bukan buat diminum ya. Itu nanti yang saya kirimkan dari sini, yang kita sarankan dari sini adalah berupa minyak. Buat dioles ke foto target sambil baca doanya. Jadi nggak diminum. Sekali lagi, enggak diminum ya. Itu berupa minyak untuk dioles saja. Oke? Jadi kalau mau ketemu Bu, gimana? Oleskan aja di sini. Sedikit itu minyaknya. Ting 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 ting. Nanti buat salaman gitu bisa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Lady Fiona dari Semper Barat hadir. Halo Semper Barat. Saya sebenarnya nggak paham Semper Barat dari mana ya. Kita scroll ke atas sedikit, soalnya saya udah kelewatan banyak. Siang Bun, Hongkong hadir. Halo Hongkong, terima kasih telah bergabung. Bun, bukannya usaha itu cocok-cocokannya harus dilihat dari weton juga. Memang secara umum perlu kita perhatikan weton juga. Tapi ini sudah pernah saya jelaskan. Dulu pernah saya ada salah satu video yang membahas soal ini, soal cara menentukan usaha yang cocok. Sempat saya sebutkan ketika itu bahwa primbon adalah ilmu titen, bukan ilmu pasti, karena memang seperti itu adanya. Primbon bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan semacam pedoman untuk berhati-hati, tetapi ini tetap bukan ilmu pasti. Jadi ketika itu yang saya sampaikan dalam video tersebut, kalau ada dari Anda barangkali yang masih ingat, justru adalah cara-cara menentukan usaha yang paling cocok sesuai dengan bakat dan minat kita. Kalau berdasarkan weton Bu, yang paling cocok buat saya apa? Semua weton sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Weton ini cocoknya usaha di ini, dan ya memang ada beberapa weton yang dianggap menurut primbon tidak cocok buka usaha, cocoknya jadi pegawai atau cocoknya berkecimpung di bidang swasta, itu juga ada. Tapi kalau memang Anda pengen usaha, ya monggo silakan. Niat baik seperti itu tetap akan saya amini dengan sangat baik begitu. Senin lagi cocoknya usaha apakah Bunda? Jawab nggak ya? Aku susah jodoh, amalan jodoh sudah pernah saya bagikan juga di dewisundari.com, coba nanti dikunjungi atau hubungi nomor telepon di situ, sudah dikasihkan linknya ya. Sebenarnya sih kalau soal usaha yang paling cocok, enaknya itu memang kita sesuaikan dengan bakat dan minat kita. Tapi Bu, saya nggak punya bakat lah, nggak mungkin itu sebenarnya. Anda pasti punya bakat dan Anda pasti punya minat, saya yakin itu. Cuman proses untuk mencapai ke situ, proses untuk menemukan bakat kita apa, itu yang seringkali nggak gampang. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin dulu sebisa mungkin, sebaik mungkin juga. Ngawi hadir Bunda. Halo Ngawi.
Terima kasih telah bergabung. Bunda, kalau bambu petok bisa untuk pegangan bisnis? Bisa. Bisa memang. Saya juga menyediakan bambu petok yang bukan bambu temuan ya, dia bambu petok yang sudah dibentuk sedemikian rupa supaya ruasnya bertemu begitu. Sudah didoakan secara khusus juga. Nanti kalau memang ingin tahu lebih lanjut soal bambu petok bisa hubungi nomor di situ. Tapi secara umum, apakah bisa bambu petok untuk pegangan usaha? Bisa. Karena memang dasarnya dari sananya bambu petok itu dipakai buat pelarisan. Cuman kebetulan saya tidak ada contohnya di sini. Cuman kalau ingin keterangan lebih lanjut nanti bisa hubungi nomor yang tertera di situ biar diberikan link menuju penjelasan lebih lanjut soal bambu petoknya ya. Ada yang sudah pernah lihat bambu petok? Ada. Buka tanya itu bisa bikin kayak iya. Lalu laku miliaran kok bikin kayak gimana kan ya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Minta solusi. Udah 2 tahun usaha belum ada kemajuan. Saat ini usaha rumah makan Padang. Waalaikumsalam. Oh, bisa balas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau usahanya sifatnya jualan, sifatnya untuk berdagang begitu, tetap lebih saya sarankan jimat Ratu Pelarisan itu tadi. Coba Anda kunjungi dulu ke ratupelarisan.com atau hubungi nomor tertera di situ. Kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan selain dari saran apa yang cocok, boleh hubungi nomor tertera di situ dulu, nanti kita jelaskan lebih lanjut enaknya gimana, baiknya seperti apa begitu. Karena seringkali kecocokan tiap-tiap orang itu memang tidak sama. Jadi benar memang perlu dikonsultasikan dulu. Saya pindah dulu ke Facebook. Ini Facebook sebenarnya penghuninya paling banyak. Jadi kadang-kadang nggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Kalau misalnya ada dari Anda yang pertanyaan sekiranya krusial dan perlu jawaban seketika, tinggalkan pesan di nomor yang tertera di situ saja. Nanti kita balas secepat mungkin ya. Tips pengen punya anak Bun. Kalau kita dari sudut pandang kejawennya, ada mantranya memang, mantra untuk cepat punya anak. Seingat saya sih sudah pernah saya bagikan di situ, sudah pernah saya bagikan di sini juga, dan sudah pernah saya bagikan di sini dulu banget. Jadi coba Anda search di Google begini, mantra Jawa agar cepat punya anak, Dewi Sundari gitu. Nanti keluar kok. Atau kalau perlu nanti di scroll ke bawah ini di Facebooknya, nanti pasti ada di album kita. Surabaya hadir Mbak Dewi. Halo Surabaya. Terima kasih telah bergabung. Rowo Selapan hadir. Halo Rowo Selapan, daerah mana ya? Pontianak hadir Bunda. Halo Pontianak. Terima kasih telah bergabung. Bagi tips untuk anak tunduk dengan kita. Ini anaknya usia berapa? Saya sering sekali ya dapat pertanyaan seperti ini. Bu, anak saya tuh supaya nurut gimana sih? Anak supaya begini. Biasanya sih pertama kali yang saya tanyakan adalah usianya berapa. Kalau emang dia usianya masih anak-anak, masih dalam proses pembelajaran begitu ya, belum benar-benar jadi orang ya, masih ada cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak kita itu. Tapi seringkali pertanyaan seperti itu jawabannya, anak saya umurnya sudah 21 tahun Bu, anak saya umurnya 26 tahun Bu. Ya di titik itu memang anak sudah berhak untuk memiliki pandangannya sendiri, pemikirannya sendiri, sudah harus bisa mandiri juga. Jadi tidak lagi bisa kita sebagai orang tua memaksakan apa yang menjadi pandangan kita untuk menjadi pandangan anak kita juga. Ini akan lebih tricky, akan lebih susah itu nantinya. Halo Mbak dari Nias. Halo Nias, terima kasih telah bergabung. Selamat siang Bu Dewi, selamat malam dari Surabaya. Siang, selamat malam juga untuk Anda Surabaya. Lamongan hadir, halo Lamongan. Cilacap hadir, halo Cilacap. Lampung hadir, halo Lampung. Serang Banten hadir, halo Serang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Tim. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Salam kenal dari Bengkulu Evi. Halo Evi, salam kenal juga untuk Anda ya. Assalamualaikum Mbak Rangkas Bitung hadir. Waalaikumsalam Rangkas Bitung. Terima kasih telah bergabung. Aku daerah bekas Jokowi Bala 2 Bekah. Oh. Depok hadir Mbak. Halo Depok. Rahayu Bunda, Rahayu juga untuk Anda. Kaltim hadir. Halo Kaltim, Kalimantan Timur ya. Assalamualaikum Mbak Sundari. Waalaikumsalam. Dari Sulawesi Selatan Pangkajene Sidrap. Halo Sidrap. Ini yang menghubungi nomor admin saya, minta tolong ditutup dulu teleponnya. Nanti hubungi lagi di atas pukul 1 ya. Soalnya setelah ini kita jejakan ya untuk ibadah jelas siang begitu. Di atas pukul 1 nanti kan kita jawab secepat mungkin. Ini kalau ada telepon saya khawatirnya koneksinya terputus begitu. Selamat siang Bu Dewi, saya tertarik dengan pegangan untuk usaha. Bagaimana syaratnya? Selamat siang juga. Kalau untuk pegangan usaha yang kita butuhkan nanti cuma ada 2. Nama Anda sama tanggal lahir Anda, supaya kita bisa bantu ritualkan dari sini sesuai nama dan tanggal lahirnya itu. Bu, kalau tanggal lahir saya nggak ada di mana, bisa diganti dengan nama ibu kandung. Jadi kalau pun nggak ada tanggal lahir nggak apa-apa, silakan. Kalau mau diceritakan juga Bu, usaha saya ini sudah berjalan sekian dan yang mengelola selama ini boleh diceritakan seperti itu, boleh hubungi nomor yang tertera di situ.
Bisa nggak ya saya nulis komentar lewat sini? Yang belakangnya 8383 ataupun 2168 nanti tetap akan kita balas gitu ya. Nganjuk ningali. Halo Nganjuk, rahayu juga untuk Anda. Assalamualaikum Purwodadi. Waalaikumsalam Purwodadi. Salam rahayu Mbak Dewi dari Kediri merapat. Halo Kediri. Bu, Mbak, aku mau tanya. Menurut keluhan itu apa ya? Dalam usaha, selama ini usahaku selalu ada kendalanya dalam bermitra. Kalau kendalanya dalam bermitra dan selalu gagal dalam bermitra, itu berarti belum saatnya kita bermitra. Pastikan usaha yang Anda pegang saat ini, usaha yang Anda jalan saat ini benar-benar bisa Anda pegang sendiri dari hulu ke hilir. Gak boleh ada tapi. Ibaratnya semua bagan, semua alur, semua diagram harus bisa Anda pegang sendiri dulu. Jangan dipercayakan orang dulu. Dan kalau memang berkali-kali seperti ini, berarti Anda, misalnya kan kita belum bisa menentukan mana orang yang baik untuk kita jadikan mitra atau tidak gitu ya. Jadi pastikan usaha Anda benar-benar bisa Anda pegang sendiri dulu sebelum dilepaskan sama orang lain, sebelum bekerja sama dengan orang lain siapapun itu. Jangan dulu, jangan ini. Ini seringkali itu. Contohnya ya, Bu, saya itu punya usaha. Bagusnya pakai apa ya? Oke, saya berikan saran. Bu, saya itu punya usaha. Tapi ternyata setelah saya terisik lebih lanjut, saya tanya-tanyai, posisinya itu bukan sebagai seorang pebisnis. Posisi dia di sana adalah sebagai seorang pemodal. Dan ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau Anda menjadi pemodal, otomatis Anda tidak ikut menjalankan bisnis tersebut dan ini akan menjadi lebih beresiko lagi. Karena bukan Anda yang mengendalikan semuanya. Bukan Anda yang mengendalikan dari hulu ke hilirnya, bukan. Jadi otomatis akan lebih sulit bagi kita. Jadi solusinya gimana, Bu? Memang kalau belum saatnya kita bermitra, jangan bermitra dulu, semuanya harus kita bisa pegang sendiri dulu. Itu yang penting. Baru nanti misalnya, Bu, saya sudah punya usaha, sudah jalan, saya sudah bisa mengelola semuanya sendiri. Memang selama ini saya yang mengelola dan saya yang menjalankan usaha ini, Bu, saya butuh modal untuk mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar lagi. Itu baru saatnya Anda cari mitra. Bukan sebaliknya. Gitu ya. Assalamualaikum Bu Dewi, Tawau Malaysia hadir. Waalaikumsalam Tawau, terima kasih telah bergabung. Mau tanya, untuk usaha kosan saya sudah beberapa bulan tidak ada yang berminat. Caranya gimana Bunda? Kalau kosan, selama memang kita institusi pendidikan kita, sekolah-sekolah kita belum masuk seperti biasa, dia akan sulit. Kecuali kalau memang situasi pandemi ini sudah lewat ya, sekolah-sekolah sudah masuk seperti biasa, itu nanti akan lebih mudah lagi kok. Kalau untuk caranya bagaimana, saran saya tetap sama, pakai sarana pelarisan tadi sudah saya sebutkan tadi, pakai jimat atau pelarisan itu. Coba beri nama tradisi itu, nanti kita pandu lebih lanjut untuk caranya bagaimana gitu ya. Bunda, kalau kita membayarkan sarana pelarisan, terus uangnya hasil dari uang togel, apa akan bereaksi Bunda pegangannya? Sebenarnya dua hal ini tidak berhubungan ya. Di satu sisi, saya memang tidak pernah menyarankan pesugihan togel. Semua dari Anda yang tanya soal togel pada saya pasti akan jawab seperti itu. Saya nggak melayani itu. Saya nggak menyarankan itu dan tidak pernah mengarahkan orang pada itu. Ya sebenarnya ya jangan. Gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya Bu saya menang togel, saya pakai untuk memaharkan sarana ini dari Ibu, boleh tidak? Tidak ada masalah dari itu. Karena memang dua hal ini tidak berhubungan. Yang lebih penting dari mahar itu bukan sumbernya, tapi keikhlasannya itu. Itu yang lebih penting ya. Jadi kalau Bu, apakah bisa duit dari sini saya pakai untuk memaharkan ini? Bisa. Tapi kalau Anda sudah terbiasa main togel, saya sangat harapkan, saya akan sangat mendukung kalau bisa dikurangi mulai dari sekarang, ditinggalkan sama sekali dalam jangka panjangnya gitu ya. Absen Bun, monggo, conteng. Pernah sih saya beberapa waktu lalu soal absen ini ya. Anak sekolahan biasanya kan harus ada absen, wajib absen itu ya. Dia nggak berangkat, titip absen sama temennya, tapi tanda tangannya susah banget. Akhirnya sing niru saya karuannya, ya Allah. Taiwan hadir Bu Dewi, selamat siang dan selamat rahayu. Hai juga untuk Anda Taiwan. Selamat siang. Di sana jam berapa kah kalau di Taiwan? Apakah lebih cepat dari kita atau lebih lambat dari kita? Mbak mau tanya, kalau cara mengetahui atau ciri-ciri dinikahi batin itu gimana Mbak? Sebenarnya sih tidak banyak ciri yang bisa kita telisik secara khusus ya. Ini mungkin Anda bertanya karena kemarin sempat saya bagikan soal nikah batin itu apa. Itu sebenarnya sudah pernah saya share dulu beserta amalannya sekalian di YouTube. Kalau Anda search di Google nikah batin Dewi Sundari itu mungkin akan keluar kok. Udah cukup lama tapi memang videonya. Jadi sudah pernah saya bagian itu soal nikah batin ya.
Bisa lihat dendam saya Mbak? Enggak. Kita nggak main perawangan sayang ya. Ini dengan Mbak Dewi Sundari, salam Mbak dari Ibnu di Aceh. Halo Mas Ibnu, Pak Ibnu, Mbak Ibnu, Mas ya kayaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bun, saya dari Mama Hegian, Cikawung, Indramayu hadir. Halo Indramayu, terima kasih telah bergabung. Bunda, jika mimpi mantan meluk kita gimana ya? Dan jika ya bicara tapi berbisik. Siapa yang belakangan ini masih sering ingat sama mantan? Masih sering memimpikan mantan? Ayo angkat tangan Anda. Banyak kayaknya, banyak banget ini di semua platform pasti ada ini. Di sini pasti ada ratusan ini yang tiap malam masih mimpiin mantan pasangannya. Soal ini sebenarnya juga sudah pernah saya singgung ya, bahwa kalaupun kita memimpikan mantan pasangan kita secara rutin, berturut-turut, Bu saya mimpiin mantan saya terus, apa ini tandanya dia masih sayang sama saya? Enggak. Apa ini tandanya saya masih sayang sama dia? Belum tentu juga. Seringkali mimpi-mimpi itu muncul karena Anda memang sedang menginginkan seorang pasangan, tapi sebenarnya nggak harus dia. Cuma masalahnya dalam otak kita, bawah sadar Anda, yang teringat, yang ada memori yang bisa diambil dengan paling cepat adalah orang itu. Ya makanya orang itu terus yang muncul di mimpinya. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah pasangan. Belum, nggak harus orang itu. Nggak harus. Oke. Selamat siang Mbak mau tanya. Iya. Bun, aku mimpi lah, kok makanya mimpi semua ini gimana? Sudah berkali saya katakan saya nggak main tafsir mimpi. Aduh. Saya skip ya kalau ada pertanyaan soal mimpi ya. Duh, bantalnya semen 3 roda. Iya, udah berminggu-minggu saya pakai, tapi setiap Jumat masih ada yang baru lihat ini. Tuh kan? 50 kilo. Mungkin kelihatannya aneh, tapi bener deh. Kalau dipegang ini empuk banget. Lebih empuk dan lebih awet dari bantal yang saya pakai sebelumnya. Apaan Bu? Bu, kalau pegangan untuk karyawan biar cepat naik pangkat selalu dipercaya menurut apa yang kita usulkan dan lain-lain. Ini ada 2 yang bisa saya sarankan. Yang pertama adalah kristal dayang salju. Kebetulan barangnya nggak ada di sini ya. Kristal dayang salju itu salah satu fungsinya untuk itu, supaya atasan kita lebih yakin, supaya atasan kita lebih percaya, atasan kita lebih kasih sama kita. Salah satunya itu. Jadi perlu nggak Bu saya nanti kirimkan nama sama foto atasan saya? Boleh, monggo silakan kalau memang ada gitu ya. Yang kedua bisa saya sarankan untuk tujuan ini, sekaligus untuk Anda yang ingin meningkatkan kewibawaannya adalah mustika merah Rara delima. Mustika merah Rara delima ya, bukan mustika merah delima. Jadi istri ini, saya tunjukkan dulu wujudnya begini, kelihatan. Warnanya merah, kotaknya merah, nggak kelihatan Bu. Seperti ini. Ini bukan jenis mustika merah delima yang bisa menyala di dalam air, sama sekali bukan. Jadi kalau ini Anda masukkan ke gelas, dia nggak akan murup, nggak akan berpendar gitu, enggak. Ini murni fungsinya sebagai pegangan aja. Pegangan untuk usaha bisa, untuk jabatan juga bisa, pelancar rezeki secara umum juga bisa. Jadi kalau Anda yang urusannya dengan kewibawaan, punya usaha misalnya pebisnis, pengusaha, tapi lebih membutuhkan sesuatu yang sifatnya wibawa, bukan pelarisan, maka saya sarankan yang ini. Kayak gitu. Ya wes lah. Lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan ke situ. Ke nomor yang tertera di situ akan kita balas secepat mungkin ya. Begitu. Saya pindah kemana lagi? Ke Facebook. Sudah ada 50 komentar lagi lah. Ke Pontal mau Caca. Halo Sugeng Rahayu Bun, Magelang hadir. Halo Magelang, terima kasih lah bergabung. Kak, tolong kalau masalah jodoh aku, jodohnya kenapa sayang? Sini merapat. Salam Rahayu Blitar hadir. Halo Blitar, terima kasih telah bergabung. Kak, kalau nak buka aura kita macam mana ya Bu? Kalau untuk cara buka aura, pilihannya ada 2. Ada mau kita bantu dari sini atau mau cara yang bisa dilakukan sendiri. Kalau mau cara yang bisa dilakukan sendiri, pakai mandi kembang. Caranya sudah pernah saya bagikan dulu di sini. Di sini juga pernah. Di sini pernah. Sudah pernah saya bagikan caranya untuk buka aura dengan cara mandi kembang. Atau kalau mau kita bantu dari sini, nanti kita butuh nama sama tanggal lahir Anda. Kalau nggak ada, bisa pakai nama sama nama ibu kandungnya, atau mau dikirim fotonya juga nggak apa-apa kalau emang dua-duanya tidak ada gitu ya. Hubungi yang paling tertera di situ, oke? Sip, capek. Ngomongnya Rano Wise dan rambutnya sudah berantakan. Oke. Bismillah. Palembang hadir. Halo Palembang, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Dewi, aku dari Batam. Waalaikumsalam Batam, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Sundari, Rahayu juga untuk Anda. Waalaikumsalam. Lah sebelah sini kok saya ngeliatnya ke sini.
Semoga sehat selalu dari Cilacap. Sidoarjo hadir. Halo Cilacap. Terima kasih telah bergabung ya. Assalamualaikum Mbak, aku dari Maluku Utara. Waalaikumsalam Maluku Utara. Terima kasih telah bergabung. Bagaimana cara mempelajari Ajin Halimun? Ini tujuannya apa? Sering sih saya ditanya soal Haji Panglimun ya, kalau orang Jawa bilang. Itu sih supaya kita nggak kelihatan, tapi bukan nggak kelihatan maksudnya yang dalam hal yang ada maksudnya itu. Jadi supaya kalau ada orang yang berniat jahat sama kita, mau memukul kita, barangkali kita jadi luput dari penglihatan orang tersebut. Fungsinya seperti itu. Tapi pernah saya ada pertanyaan masuk itu ya, wagu banget ya. Bu, bisa nggak kalau saya mengamalkan Haji Panglimun supaya saya bisa masuk ke perbatasan Malaysia gak ketahuan petugas? Tidak bisa, sama sekali bukan itu fungsinya, sama sekali bukan itu. Mbak, untuk membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti santet atau teluh, caranya ada beberapa, sudah pernah saya bagikan juga semuanya, termasuk tanam-tanaman yang memang dia bisa menangkal energi negatif, contohnya kayak bambu kuning, atau bisa juga Anda pakai jimat raja pagar gaib sebagai pegangan saja supaya dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Gimana caranya biar bisa mendapatkan pacar? Ini pasti masih muda sekali sih. Biasanya kalau udah dewasa itu tanyanya, Bu, gimana caranya supaya jodoh saya cepat datang? Bukan pacar lagi yang ditanyain. Siang Mbak, siang. Tolong dong Mbak, minta agar suami itu tunduk sama istri. Dia nggak betah di rumah, selalu menyakiti saya. Ini kalau dia nggak betah di rumah, maka pasti ada sesuatu hal di rumah yang perlu diselesaikan dulu. Nggak bisa seketika kita tundukkan orangnya tanpa tahu penyebabnya seperti apa. Jadi akan lebih baik kalau dikomunikasikan dulu dengan pasangannya, kira-kira apa yang diinginkan pasangan dari Anda dan apa yang Anda inginkan dari pasangan. Itu penting. Jadi kalau otomatis saya asumsikan ini kan masih tinggal serumah. Ada kendaraan lewat. Masih tinggal serumah, cuman suami sering pergi begitu ya. Memang ada sih amalan untuk membantu mendudukkan suami, dan itu juga sudah pernah saya bagikan di sini. Amalan penunduk suami Dewi Sundari. Coba ada search seperti itu, keluar nanti. Atau kalau mau dikonsultasikan lebih lanjut, boleh silahkan hubungi nomor yang tertera di situ juga bisa. Kalau posisinya masih bersama suami, masih tinggal serumah ya, besar kemungkinan masih bisa kita selesaikan dengan baik. Harapannya seperti itu. Pakai sarana yang namanya jimat keris semar. Bu, jimat keris semar itu apa lagi? Bisa Anda kunjungi dulu ke keris strip itu strip keris-semar.com atau hubungi nomor yang tertera di situ. Nanti kita jelaskan lebih lanjut caranya seperti apa, gitu ya. Assalamualaikum Mbak dari WA aku kemarin kok nggak dibalas. Waalaikumsalam. Mosok Anda WA ke nomor yang mana? Kalau Anda WA ke nomor admin yang belakangnya 8383 itu, harap sabar sebentar karena memang yang masuk ke situ banyak sekali. Secepatnya dan sebisanya kalau Mas Bayu sudah sempat pasti akan dibalas soal itu. Oke? Yang penting tuliskan pertanyaan Anda dengan jelas gitu. Bunda, kalau saya berjualan cocok gak ya? Insya Allah cocok. Mbak, saya mau tanya, saat ini saya lagi menjalankan penjualan batu bara. Apakah ada jimat yang cocok buat usaha ini? Tetapi saya ada keris semar kuncung. Apakah bisa untuk pikat pembeli batu bara? Monggo silakan. Kalau Anda sudah ada sarana yang mau dipakai untuk itu, monggo silakan. Kalau bisa, Mbak, ada nggak Mbak jimat yang cocok untuk usaha ini? Ya ada. Saran saya tetap saran pakai jimat Ratu Parasan yang saya perlihatkan itu tadi. Yang ini tadi. Ting. Saya yang tadi. Kita ritualkan dulu nanti sesuai nama dan tanggal lahir Anda begitu ya. Bu Dewi, iya. Iyalah Bu. Mbak Dewi, apakah selamatan bisa menghilangkan pengaruh ilmu hitam? Kalau selamatan kan spiritnya spirit berbagi ya. Bisa Bu diniatkan untuk menghilangkan pengaruh ilmu hitam, bisa. Tapi mengkoning kok coba nih seriusannya apa ya. Jadi kita bersihkan dulu pengaruh gaibnya, kita pagari dulu, baru kita selamatan sebagai doa supaya diberikan selamat. Itu namanya selamatan kan ya, gitu. Mbak mau tanya supaya mantan kasih kabar ke saya. Kenapa pengen nanti kasih kabar lagi dari mantan? Saran saya seperti tadi, coba kunjungi dulu putergilingsukma.com karena ada amalan khusus untuk bantu memberikan pasangan-pasangannya, namanya ajian putar giling. Begitu. Adi dari Dermayu ikutan gabung, monggo silakan. Terima kasih telah bergabung. Jika pasangan kita diikat agar hanya menikah yang dituju, apa masih bisa dihilangkan Bunda? Jodoh itu sebenarnya di tangan Tuhan ya, bukan di tangan manusia. Jadi sebenarnya apakah masih bisa dihilangkan? Bisa sebenarnya, nggak ada masalah soal itu. Bu, pacar saya itu diikat sama mantannya, jadi dia itu nggak bisa suka sama orang lain, misalnya cuma sama mantannya ini.
Ini bukan sebuah pernyataan yang sering sekali saya terima, sehari bisa berkali-kali, tetapi tidak bisa selalu saya pastikan bahwa memang seperti itu keadaannya. Karena banyak orang di dunia ini yang karena besarnya pengorbanan dia, jadi sulit untuk melepaskan seseorang. Itu ada. Jadi bisa bu dihilangkan, ya bisa. Ya bisa. Tapi tidak seketika. Enggak kayak, oh bu ini kan ditutup, dibuka lagi ceklik. Enggak sesederhana itu. Karena dia jatuh hatinya pada si mantan ini pun gak secepat itu tadinya. Hubungannya pun mungkin sudah berjalan bertahun-tahun. Dan mungkin ada banyak hal yang mereka lewatkan bersama kami itu ya. Suara saya mulai hilang. Sorry. Maaf, ini lagi bincang soal apa hari ini? Kita bahas soal pegangan cocok buat pengusaha ya. Apa betul kalau kita tidak bisa menghilangkan seseorang dari pikiran kita, orang itu juga sedang memikirkan kita? Belum tentu. Sering kali itu kegeeran kitanya aja yang kegeeran. Dia sih bu, ya piye. Oke, pertanyaan terakhir ya, saya ambil dari Instagram aja. Mbak, kenapa teman selalu memanfaatkan kebaikan saya, padahal saya selalu terus berteman sama siapapun? Itulah mengapa kita harus berhati-hati, kita harus bisa mengenali siapa yang layak kita jadikan kawan dan mana yang tidak. Begitu. Jadi ini jadikan pelajaran buat Anda, jadikan pengalaman buat Anda untuk kedepannya jangan berkorban melebihi apa yang memang bisa Anda korbankan. Paling tidak anggaplah ini sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk Anda jadikan kawan. Itu. Kalau soal kenapa, nggak akan ada habisnya kalau Anda pertanyakan soal itu. Anggaplah memang kita yang belum berhati-hati. Anggaplah kita yang belum pintar milih teman gitu. Setelah ini ya harus lebih pintar lagi gitu. Oke? Gitu. Ini tadi saya bilang pertanyaan terakhir, tapi kok saya masih pengen jawab pertanyaan lagi. Alah. Saya cari dari mana ya? Pertanyaan terakhir saya cari dari mana? Apakah dari Facebook sebaiknya? Oke, mari kita cari pertanyaan dari Facebook. Ting. Salah. Ting. Iyalah, Bu. Sebentar. Untuk menindaklanjuti saya WA ya, Mbak, monggo silahkan. Di 8383, kalau balasannya di situ agak lama karena saking ramainya, Anda pindah ke 2168 gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya buka usaha bengkel motor juga jualan spare part, tapi agak sunyi. Apa ada cara lain untuk mengatur usaha saya? Mohon solusinya. Solusinya yang bisa saya sarankan tetap sama. Pakai jimat ratu barisan dulu. Nanti usahanya ini sudah berapa lama? Apakah dikelola sendiri atau tidak? Wujud jimatnya sendiri seperti ini. Yang sudah saya jelaskan tadi. Ini buat pegangan aja untuk pelaris begitu ya. Oke, Mbak Dewi, nomor WhatsApp berapa Mbak? WhatsApp sebenarnya di semua platform sudah ada tulisannya ya. Tak tuliskan di mana ya kalau Facebook ya? Saya sebutkan di sini aja. 085 nomor saya apa nomor CS? Nomor CS di 0857 6211 8383. Sekali lagi 0857 6211 8383, atau ada satu nomor lagi yang saya pegang sendiri di 0822 3112 2168 gitu ya. Udah ada di situ sebenarnya. Kayak kok tinggal klik gitu loh, langsung masuk WhatsApp-nya. Kayak Aile ya. Gitu. Cara mencintai Bunda gimana, Bun? Dulu sekali ketika saya masih bocah, teman saya pernah bilang, teman bukan teman seangkatan, lebih tua tapi posisinya dia teman sama-sama perempuan. Dia selalu bilang begini, kita itu jangan mencintai seseorang sebelum kita dicintai oleh orang itu. Dan saya rasa sih sampai sekarang kok itu masih bisa kita pegang. Dan baiknya memang kita baru belajar mencintai seseorang setelah kita dicintai. Karena kalau kita mencintai duluan kayak kadang-kadang tuh abot gitu ya. Bu Dewi, gimana caranya biar rambut cepet panjang? Sebaliknya ini gimana caranya biar rambut gak cepet panjang? Kalau Anda ngikutin saya udah cukup lama, pasti inget ya, tahun lalu rambut saya cuma sekian. Oh itu udah saya potong segini lah, ini kayak sekian lah. Yes lah ya. Oke, saya cukupkan sekian. Baterai laptop saya sudah mau habis. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan.
Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, Jumat depan kita nggak ada streaming ya, karena memang sudah lebaran. Kita off dulu, minggu depannya lagi insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan berhubung Jumat depan kita nggak ada pertemuan, saya ucapkan mohon maaf lahir batin untuk Anda, ya semoga Ramadan ini, semoga hari kemenangan ini nanti, Idul Fitri ini nanti kita diberikan banyak kebaikan lah ya, keberkahan dan diterima amal ibadah kita, begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin untuk Anda dimanapun berada. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu. Tadi pagi saya nyalakan dulu yang mana? Yang sini. Yang ini sepertinya, kemudian saya baru pindah ke sini. Ting. Akhiri. Dadah.